dengan NIM C1C0220003. Di sini saya akan mempresentasikan lagi materi yang ketujuh yang berjudul SKP dan STP. Kita masuk ke materi pembahasan yang pertama. Pembahasan Undang-Undang Pajak Nomor 19 Tahun 2000 yaitu tentang penagihan pajak dengan surat paksa menetapkan dan ketetapan pajak diterbitkan dalam surat ketetapan pajak kurang bayar SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKPKBT, surat tagihan pajak STP. Jenderal Pajak mempunyai wewenang dalam melakukan penelitian dan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang perpajakan. Produk hukuman yang dihasilkan dari penelitian berupa surat tagihan pajak atau bisa disebut dengan STP. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu SKP. Pengertian SKP atau bisa disebut dengan surat ketetapan pajak yaitu adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. SKP berfungsi sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak, mengambil jika ada kelebihan membayar pajak, menginformasikan jumlah pajak yang terutang, mengenakan sanksi administrasi perpajakan, serta menagih pajak SKP atau surat keterangan pajak. Kita masuk ke jenis-jenis surat ketetapan pajak, yaitu ada 4. Yang pertama, SKPB atau surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang kedua, SKPKBT, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang ketiga, SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar. Dan yang keempat, SKPN, surat ketetapan pajak nilai. Kita masuk ke surat pertama yaitu SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar. Dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009, SKPKB adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Jenis surat ketetapan pajak ini diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Secara garis besar, terbitnya SKPKB ini karena wajib pajak kurang atau tidak membayar pajak terutang, telah menyampaikan SPT masa dari waktu yang telah ditentukan, adanya salah hitung terkait pajak pertambahan nilai PPN dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM yang dikenai tarif 0%, tidak diketahuinya besar pajak terutang. Ada 3 alasan diterbitnya SKPKB ini. Yang pertama, kewajiban pajak tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu. Yang kedua, wajib pajak yang dipidana melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian. Yang ketiga, SKPKB diterbitkan berdasarkan bukti permulaan terhadap wajib pajak. Nah, sanksi SKPKB ini yaitu pokok pajak yang kurang atau tidak dibayar di dalam SKPKB ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Nah, fungsi SKPKB sendiri yaitu sebagai koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT, sarana untuk mengenakan sanksi, alat untuk menagih pajak. Yang kedua yaitu SKPKBT atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Menurut pasal 15 ayat 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dapat menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditentukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPBT. Alasan diterbitkannya SKPKBT ini juga ada 3. Yang pertama, hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, SPT tidak disampaikan dalam waktunya. Yang ketiga, kewajiban pembukuan tidak terpenuhi sehingga tidak diketahui pajak terutangnya. Nah, sanksi SKPKBT ini yaitu sanksi administrasi yang dikenakan adalah berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak terutang dan ditambah dengan jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKPKBT. Nah, fungsi SKPKBT tersebut yaitu
sebagai menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Jadi, munculnya surat ini dikarenakan adanya data baru yang belum terungkap pada saat Fiskus melakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahun pajak yang bersangkutan, sehingga keberadaan surat tersebut akan menambah jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak, baik itu wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Kita masuk ke surat yang ketiga, yaitu SKPLB atau Surat Keterangan Pajak Lebih Bayar. SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Secara sederhana, SKPLB diterbitkan karena wajib pajak lebih membayar pajak terutang dari yang seharusnya. Nah, alasan diterbitkannya SKPLB ini ada dua, yaitu permohonan pengembalian kelebihan pajak. Yang kedua, jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari yang terutang. Sanksi SKPLB tersebut yaitu penerbit SKPLB dilakukan setelah pemeriksaan surat permohonan. Jika penerbit terlambat, maka wajib pajak berhak mendapatkan imbalan bunga sebesar 2%. Saja terhitungnya berakhirnya jangka waktu yang ditentukan. Nah, fungsi SKPLB sendiri yaitu sebagai sarana atau alat untuk mengembalikan kelebihan suatu pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Kita masuk ke surat yang terakhir, yaitu SKPN atau Surat Ketetapan Pajak Nihil. Pengertian Surat Ketetapan Pajak Nihil atau SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Direktorat Jenderal Ditjen Pajak menerbitkan SKPN sebagai dimaksud pada pasal 17A ayat 1 UU KUP berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPT apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan surat pemberitahuan. Nah, untuk fungsi SKPN yaitu berfungsi sebagai menentukan bahwa tidak ada pajak terutang atau kredit pajak alias jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak. Dan untuk sanksi SKPN itu tidak ada. Kita masuk ke contoh soal dan perhitungannya. Wajib pajak menggunakan tahun takwin, sama dengan tahun pajak di mana pada tahun 2015 wajib pajak menyetor PPh sebesar 4 juta. Disetor pada tanggal 30 Maret 2016. Pada tanggal 2 Agustus 2016 terbit surat ketetapan pajak kurang bayar yang menunjukkan pajak kurang bayar sebesar 1 juta. Hitung pajak yang masih harus dibayar. Nah, untuk jawabannya itu pajak yang harus dibayar sama dengan pokok pajak kurang bayar ditambah 2% dikali PKB dikali jumlah bulan maksimal 24 bulan sama dengan 1 juta ditambah 2% dikali 1 juta dikali 5. Hasilnya sama dengan 1.100.000. Jumlah bulan dihitung mulai dari April 2016 sampai dengan Agustus 2016. Kita masuk ke materi kedua yaitu STP. 1. Pengertian STP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU KUP pada pasal 1, surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana pengenaan sanksi kewajiban pajak serta sarana untuk menagih pajak. Alasan penerbitan SPT, yaitu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 UU KUP sebagai berikut. Yang pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak ada kurang bayar. Yang kedua, surat pemberitahuan terhadap kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuh sebagai pengusaha kena pajak. Nah, yang kelima ada 3. Yang pertama, pengusaha yang tidak dikukuh sebagai pengusaha yang kena pajak tetapi membuat faktur pajak. Yang kedua, pengusaha yang telah dikukuh sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak. Dan yang ketiga, PKP membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu dan tidak mengisi selengkapnya faktur pajaknya.
Sanksi STP, sanksi administrasi dalam surat tagihan pajak berdasarkan pasal 14 Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sanksi administrasi berupa denda 50.000 apabila wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT masa. Dikenakan denda 100.000 apabila tidak atau terlambat menyampaikan SPT tahunan. Yang kedua, sanksi administrasi berupa denda 2% dari dasar pengenaan pajak dalam hal yang pertama, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usaha untuk dilakukan sebagai PKP. Yang kedua, pengusaha yang tidak dilakukan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak. Dan yang ketiga, pengusaha telah dikukus sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu dan tidak mengisi selengkapnya faktur pajak. Sanksi selanjutnya yaitu sanksi administrasi berupa bunga dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPT miliknya dan hasil pembetulan tersebut menyatakan kurang bayar. Dan sanksi yang terakhir yaitu sanksi administrasi berupa bunga apabila wajib pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Nah, masuk ke materi yang keempat yaitu fungsi STP. Dalam surat tagihan pajak terdapat beberapa fungsi yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda. Dan yang ketiga, sarana untuk menagih pajak. Kita masuk ke contoh soal dan perhitungan. Tuan Abdullah menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh orang pribadi tahun 2020 pada tanggal 23 Juli 2021. Adapun jumlah pajak kurang bayar yang telah dilunasi oleh Tuan Abdullah pada tanggal 22 Juli 2021 adalah sebesar 3 juta. Apabila Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat tagihan pajak STP untuk Tuan Abdullah pada 3 Agustus 2021 dan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan di bulan April 2021 adalah 4,96%. Hitunglah berapa sanksi administrasi yang harus dibayar oleh Tuan Abdullah. Tarif bunga per bulannya yaitu 4,96% ditambah 5% dibagi 12 sama dengan 0,83%. 12 itu selama 1 tahun. Sanksi administrasinya yaitu 3 juta dikali 0,83% dikali 4 bulan. Hasilnya itu dapat 24.900 dikali 4 bulan. Hasil akhirnya yaitu 99.600. Hanya itu materi yang bisa saya sampaikan tentang SKP dan STP. Mungkin masih banyak kesalahan yang saya ucapkan atau yang saya jelaskan. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.